Selamat datang di channelnya Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang kita. Kayak apa kabar buhan pian hari ini? Mudah-mudahan pian lawan keluarga selalu sehat, murah rezeki, wan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Kalau video sebelumnya kita sudah jalan-jalan nih melihat ramainya suasana pasar tungging di kawasan Bung Tomo ini. Kali ini kita masih berada di sekitaran sini. Tapi perjalanan kita belum selesai karena apa? Ternyata tidak jauh dari pasar tungging ini ada satu bangunan yang cukup menarik perhatian. Bukan karena ukuran yang besar, tapi karena bentuknya yang berbeda dari yang lain. Tapi sebelum kita menuju ke tempat tujuan, buat bahan pian yang belum nonton video sebelumnya, edisi di pasar tungging, tonton dulu lah video ulun sebelumnya lah. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar ulun tambah semangat lagi bikin konten-kontennya, oke? Dan lanjut, masih di seputaran kawasan Bung Tomo, ternyata ada satu bangunan yang cukup mencuri perhatian. Seperti yang ulun bilang tadi, bahkan kalau pian lewat di depannya mungkin pian juga akan langsung melihat sesuatu yang berbeda. Bukan bangunan biasa, tapi sebuah masjid dengan bentuk yang cukup unik dan modern. Namanya Masjid As-Sabirin. Nah, apa yang membuat masjid ini berbeda dari masjid pada umumnya, dan seperti apa sebenarnya masjid yang belakangan ini cukup ramai dibincangkan di media sosial ini? Yuk ikuti perjalanan Banjar Merantau kali ini. Namanya Masjid As-Sabirin yang berada di Jalan Bung Tomo, kawasan Samarinda seberang. Kalau biasanya kita membayangkan sebuah masjid dengan kubah besar di bagian atas, Masjid As-Sabirin ini punya tampilan yang berbeda. Bangunannya berbentuk melingkar dengan desain yang modern dan futuristik. Bagian luarnya dihiasi kisi-kisi vertikal yang membuat tampilannya terlihat unik. Dan walaupun desainnya modern, fungsi sebagai tempat ibadah tetap menjadi yang utama. Nah, untuk pian yang datang ke sini, fasilitas mendukung untuk beribadah pastinya ada dong. Di sebelah kanan masjid terdapat area tempat wudhu dan toilet. Jadi buat jemaah yang datang tuh lebih mudah untuk bersiap sebelum melaksanakan salat. Jadi pian gak perlu bingung mencari tempat wudhu atau toilet bila pian singgah di masjid. Oke, lanjut. Setelah selesai ngambil wudhu, yuk ulun hendak membawa ipian berataan masuk ke bagian dalam Masjid As-Sabirin. Ya, buat suasana di dalam jangan di skip lah video ulun. Dan sekarang kita masuk ke dalam, dan Masya Allah begitu masuk, ternyata suasana di dalamnya juga masih membawa konsep modern yang sama seperti bagian luarnya. Kalau dari luar kita bisa melihat bentuk bangunan yang unik dan futuristik, begitu masuk ke dalam kesan modernnya masih terasa. Ruangan terlihat luas dengan desain yang sederhana tapi tetap elegan. Oke, lanjut lagi nih. Setelah melihat suasana di dalam masjid, masjid ini juga memiliki halaman yang cukup luas dan tertata, sehingga bukan hanya menjadi tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga bisa menjadi tempat persinggahan bagi masyarakat yang sedang berada di kawasan Samarinda seberang. Nah, kalau pian sedang jalan-jalan di sekitaran Bung Tomo atau kayak ulun habis berkunjung ke pasar tungging, mungkin bisa sekalian mampir ke masjid ini. Selain menunaikan kewajiban untuk beribadah, pian juga bisa melihat langsung salah satu bangunan masjid dengan desain yang cukup unik di Samarinda. Nah, buhan pian, alhamdulillah selesai sudah perjalanan kami hari ini di Masjid As-Sabirin, Samarinda seberang. Bagi ulun sebagai orang Banjar yang merantau di Samarinda, perjalanan seperti ini bukan sekedar jalan-jalan. Di tanah rantau ini kami belajar mengenal lebih banyak tempat, mengenal suasana kota, dan menemukan cerita-cerita baru yang mungkin sebelumnya kada pernah kami tahu. Karena walaupun kami jauh dari kampung halaman, semoga kami tetap bisa menemukan banyak hal yang membuat tanah rantau ini terasa seperti rumah. Dan mudah-mudahan melalui Banjar Merantau ini buhan pian yang menonton juga kawa ikut merasakan perjalanan kami. Apalagi kalau buhan pian punya rekomendasi tempat menarik di Samarinda atau sekitarnya yang menurut pian wajib kami kunjungi, jangan disimpan sorangan lah, tulis di kolom komentar. Siapa tahu tempat rekomendasi pian menjadi tujuan perjalanan Banjar Merantau berikutnya. Satu hal lagi yang kada kalah pentingnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami lah, supaya tambah semangat terus pola videonya. Terima kasih dah temani perjalanan kami hari ini. Nah, perjalanan selanjutnya ulun hendak membawa bahan pian jalan-jalan ke teras Samarinda. Kira-kira kayak apa suasananya, apa aja yang ada di sana,
dan apa yang menarik untuk dilihat kalau datang bersama keluarga? Jawabannya akan kita lihat di perjalanan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video Banjar Merantau. Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.